Halo teman-teman Suanta Rajut semuanya, selamat datang lagi di channel Suanta Rajut. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Di video kali ini teman-teman aku nggak akan bikin tutorial tentang cara membuat tas rajut, gelang rajut, atau apapun itu. Tapi aku mau bikin tutorial cara buat alas tas rajut model lingkaran. Atau juga bisa teman-teman pakai untuk bagian atas dari topi. Nah, di sini aku pakai dua benang, teman-teman. Ini yang sebelah kanan warna hijau adalah benang polikilap dan yang sebelah kiri warna kuning adalah benang katun. Kenapa aku nyiapin dua benang? Karena nanti aku mau nunjukin dua cara untuk mulainya. Nah, di sini teman-teman untuk benang katun dan benang polikilapnya atau polyester sejenis itulah. Ini sebenarnya dua ukuran yang beda ya. Sebenarnya ini kalau dari gambar terlihat hampir sama, tapi ini sebenarnya ukurannya beda. Kenapa beda? Karena yang polikilap ini walaupun ini kelihatan gede tapi dia itu gedenya itu gede kopong gitu loh. Jadi sebenarnya nggak sebesar itu gitu. Jadi dia bisa mengkerut lagi. Nah kalau si benang katun ini gedenya itu dia gede padet. Jadi dia udah nggak bisa ngecil lagi. Nah kemudian untuk hakpennya aku juga pakai dua. Untuk yang polikilap ini aku pakai ukuran Jepang nomor 4 ini. Nah kalau untuk yang katun aku pakai ukuran metrik ini 3 mm. Ini 3 mm, ini 4, tapi lebih besar yang 3 mm ya teman-teman, karena memang ukurannya juga beda. Nah ini ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dengan menggunakan benang warna hijau buat slip knot seperti biasa teman-teman. Lalu di sini tambahkan 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian turun ke rantai kelima. 3, 4, 5 atau rantai pertama, kita buat slip stitch seperti ini. Nah, kemudian di tengahnya isi dengan single crochet. Nah, untuk jumlah single crochetnya menyesuaikan dari lubangnya, tapi biasanya itu sekitar 7 sampai 8. Nah, ini udah ada 3 ya. Isi lagi 4, 5, 6, 7 atau 8 ini ya, kurang lebih seperti itu lah teman-teman. Oh ada 8 ya, ada 8. Kemudian kita ganti menggunakan benang yang warna kuning. Caranya seperti kita membuat slip knot teman-teman, putar. Nah tapi di bagian persilangannya silahkan ditahan menggunakan jari telunjuk sama jari tengah seperti ini. Lalu ambil benang, biarkan bagian tengahnya itu terbuka membentuk lingkaran seperti ini. Lalu masukkan hakpen, kita membuat single crochet. Nah jadi bedanya untuk di awal ini khusus untuk benang-benang yang besar, aku saranin nggak usah pakai rantai karena jatuhnya nanti bagian tengahnya itu ngegelembung gede gitu teman-teman. Aku saranin pakai benang kayak gini aja supaya bagian tengahnya itu nggak terlalu tebel gitu. Itu ya. Nah, jumlah tengahnya juga sama ya di sini, menyesuaikan aja sepadatnya dari lingkaran. Ini kurang lebih ada 7 atau 8 juga kayaknya. Saat kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 juga sama. Nah, terlihat bagian tengahnya ini padat ya, teman-teman ya. Nggak ada lubang. Lubangnya itu kecil banget banget banget. Beda halnya kalau kita bikin menggunakan rantai. Ini coba kita ya tambahkan rantai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rantai. Karena ini benangnya besar jadi rantainya nggak bisa kalau cuma 5. Jadi paling nggak 7 atau 8 juga. Sama buat slip stitch lalu isi di tengahnya itu dengan single crochet. Coba kita lihat hasilnya seperti apa ya. Kalau menurut teman-teman yang menggunakan rantai ini dengan benang besar hasilnya masih terlihat oke dan teman-teman pengen bikin kayak gini, nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau aku lebih prefer yang nggak pakai rantai memang. Nah, terlihat teman-teman hasilnya yang pakai rantai dan enggak. Sebelah kanan itu lubangnya kecil, sebelah kiri itu lubangnya besar. Nah teman-teman, ini hasil awalnya ya. Jadi yang paling kanan itu yang warna hijau adalah menggunakan benang polikilap yang dia itu tidak awalnya menggunakan rantai 5. Ini adalah benang katun yang di tengahnya dia tidak menggunakan rantai. Sedangkan ini adalah benang katun yang bagian tengahnya menggunakan rantai. Ini nggak bisa rantainya cuma 5 ya teman-teman. Kalau rantainya 5, dia itu
kecil banget banget, bakalan susah buat benangnya itu masuk. Karena benang katun itu kan cenderung kasar ya kalau dibikin. Jadi kalau lingkarannya kecil, itu bakalan susah buat masuknya. Kenapa di sini aku bikin 7 rantai supaya benangnya bisa masuk gampang. Tapi memang hasilnya bagian tengahnya itu gede. Sedangkan ini bagian tengahnya itu padat seperti ini. Ini sama-sama, ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 9. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama, beda 1 doang teman-teman, tapi kelihatan kan. Nah itu kenapa aku saranin pakai yang ini. Oke, itu untuk yang benang besar ya. Nah sekarang kita lanjut ke bagian ini aja. Kita lanjutin ya teman-teman. Untuk bikin supaya alas atau kepala si topi. Oke, nah ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, aku lanjutin. Nah jangan lupa untuk membuat alas atau bagian atas topi lingkaran, kasih penanda ya teman-teman ya di bagian paling awalnya. Ini aku kasih penanda di hasil single crochet yang paling pertama supaya tahu bagian awalnya itu di mana gitu. Nah, ini sudah. Sekarang hasil single crochet yang pertama kita isi juga dengan 2 single crochet. Langsung aja, nggak usah bikin slip stitch ya teman-teman ya. Masing-masing kita isi dengan 2 single crochet. Kalau dari awal ada 8 single crochet, berarti lingkaran kedua ini ada 16 single crochet. Nah, benang-benang kayak gini teman-teman bisa masukin di tengahnya supaya dia tuh terlihat lebih rapi. Single crochet udah pada tahu semua ya. Kalau belum tahu atau belum lancar, silahkan dilancarkan dulu. Oke, nah ini udah selesai teman-teman. Karena bagian depannya ini ada masuk di lubang yang sama dengan penanda. Setelah ini masuk, sambungin ke hasil single crochet yang pertama, kita buat slip stitch. Buat rantai 3 ke atas, masih di lubang yang sama, isi dengan double crochet. 1, 2, 3 dengan rantai ya. Rantai itu nggak aku hitung. Nah, lubang-lubang selanjutnya kita isi juga dengan 2 double crochet. Melingkar ya teman-teman ya. Berarti ada 16 kali 2, ada sekitar 32 double crochet. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ini nggak terlalu kendor dan nggak terlalu padat. Nah untuk penandanya kita geser ke atas ya. Ke hasil double crochet yang pertama di atasnya kita geser. Supaya lebih gampang lihatnya. Lalu setelah ini atasnya kita isi lagi dengan single crochet. Langsung masuk aja di bagian yang ada penandanya ini. Langsung kita buat single crochet. Nggak usah bikin slip stitch, langsung aja kita bikin single crochet. Dan masih di depannya juga kita isi 1 single crochet. Berarti ini 1 lubang isi 1 single crochet, 1 lubang isi 1 single crochet. Di depannya kita isi lagi 1 lubang isi 2 single crochet. Sama, maju juga seperti itu. 1, 1, 2 single crochet. 1 single crochet, 1 single crochet, 2 single crochet dalam 1 lubang. 1, 1, 2. Yang terakhir 2 single crochet dalam 1 lubang. Kelihatan nggak ya? Ini ada 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Lanjutin sampai dapat 1 lingkaran full. Oke, ini terakhir karena memang kebetulan pas mungkin kayak teman-teman ya. Jadi terakhir ini juga isinya ada 2 single crochet di. Nah, di sini teman-teman kita bikin slip stitch. Tambahkan 3 rantai. Masih di lubang yang sama, isi dengan 1 double crochet. Di depannya juga 1 double crochet. Ini hitungannya sama yang di bawahnya juga. Jadi 2 1 1 2 1 1 2 teman-teman. Jadi 1 lubang isi 1, 1 lubang isi 1, 1 lubang isi 2. Sama persis bikin 1 lingkaran ya. Cuma bedanya ini adalah double crochet, sedangkan yang di bawahnya adalah single crochet. Buat seperti cara ini, 1 lingkaran penuh. Oke, lanjut teman-teman. Ini adalah 1, 2, udah. Oke teman-teman, ini masuk ke single crochet ke 1, 2, 3, 4. Nah di sini kita full 1 lingkaran isi dengan masing-masing 1 lubang 1 single crochet.
Nah, ini udah mau selesai, langsung kita sambungkan dengan hasil single crochet yang pertama. Buat 3 rantai ke atas, isi di lubang yang sama dengan 1 double crochet, di depannya 1 double crochet, di depannya 1 double crochet, ini lubang ketiga, dan lubang keempat 1 double crochet. Kemudian lubang kelima, ini ada 2 double crochet dalam satu lubang. Ulangi lagi. Oke, kita hitung coba 1, 2, 3, 4. Nah, 5 ke 6-nya satu lubang isi 2. Oke, kita ulangi ya teman-teman ya. Ya, ini udah nyampe persambungan lagi, langsung membuat single crochet. Nah, hitungan ini sama dengan hitungan sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi ada 4 single crochet dalam masing-masing satu lubang. Lalu lubang ke-5 dan ke-6 kita masukkan di satu lubang yang sama. Ini perhitungannya sama dengan double crochet yang di bawahnya, nggak ada perbedaan sama sekali. Cuma bedanya ini adalah single crochet, yang bawahnya double crochet. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya ini dalam satu lubang yang sama. Oke, kita masuk ke double crochet keempat, teman-teman. Double crochet keempat di sini perhitungannya masih tetap sama ya. Ini langsung aja kita sambungkan, lalu buat 3 rantai ke atas, 1, 2, 3. Masih di lubang yang sama, kita isi dengan double crochet. Nah, ini hitungannya masih sama dengan di bawahnya, jadi ada masing-masing 4 lubang isi 1 double crochet, dan 1 lubang isi 2 double crochet. Seterusnya seperti itu. Nah, ini udah selesai teman-teman. Kita bikin single crochet lagi. Nah, ini single crochet yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bikin 5, 2. Jadi 5 single crochet masing-masing dalam satu lubang dan 2 single crochet dalam satu lubang. 5, 2, 5, 2. Coba kita hitung ya teman-teman ya. Di sini ada 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya. Nah, ini. Teman, di sini udah ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, dan kita masuk ke double crochet yang kelima. Hitungan double crochet yang kelima sama-sama dengan single crochet yang di bawah sini, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 single crochet, 2 single crochet, 5, 2, 5, 2. Oke, aku lanjutin dulu. Satu, udah selesai. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman. Nah, ini aku mau menyudahi
aku kelarin dulu. Kemudian untuk single crochet bagian paling terakhir, isi masing-masing lubang dengan satu single crochet, jadi sama sekali nggak ada yang di double. Nah ini langsung aja kita sambungin ke hasil double crochet pertama, langsung kita buat single crochet dan masing-masing lubang kita isi dengan satu single crochet ya, supaya nggak ada bagian-bagian yang kalau dia double itu pasti ada kelihatan nggak bagus. Nah kalau ini nanti hasilnya dia beneran bakalan rata karena masing-masing lubang cuma diisi dengan satu single crochet. Oke, aku kelarin teman-teman ya. Oke teman-teman, hasilnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 single crochet dan ada 1, 2, 3, 4, 5 double crochet. Ini aku bikin selang-seling ya teman-teman ya. Kalau di video sebelumnya kalau nggak salah aku bikin full itu dengan single crochet, tapi ini aku selang-seling dengan double crochet biar bikinnya lebih cepat. Nah untuk diameternya di sini ada sekitar 18 cm teman-teman, kelihatan kan ya. Ini udah cukup banget buat alas tas, juga udah cukup besar karena nanti bagian sampingnya pasti dia akan ngelebar juga kalau naik, dibikin naik. Terus kalau buat topi dia juga udah cukup untuk lingkar kepala kita. Oke, kenapa di sini aku ngulang lagi bikin alas motif lingkaran? Karena di beberapa video aku selanjutnya aku bakalan bikin tas atau beberapa produk atau benda yang alasnya itu menggunakan atau kita butuh si motif lingkaran seperti ini. Jadi aku nanti nggak akan bikin tutorial lagi, teman-teman tinggal balik aja ke video ini atau ke video sebelumnya. Oke, nah mungkin ini yang agak lebih lengkap atau lebih jelas ya teman-teman ya. Seperti yang udah aku sampaikan di video sebelumnya, bikin alas lingkaran itu susah gampang karena kita harus nyesuaiin kira-kira ini tuh masih kendor atau kekendoran, terlalu kendor atau terlalu ketat gitu. Jadi sesuaiin aja. Kalau teman-teman bikinnya ukurannya nggak sama-sama punya aku juga nggak apa-apa. Kan kita nggak tahu juga karena masing-masing benang punya karakteristik sendiri-sendiri. Mungkin itu aja teman-teman untuk video aku kali ini. Mohon maaf banget kalau videonya mungkin terlalu cepet atau terlalu panjang. Buat teman-teman yang masih bingung, silahkan speednya diturunin karena aku udah berusaha banget di sini buat nggak terlalu cepet. Tapi mohon maaf karena mungkin aku juga ada keterbatasan, jadi memang nggak bisa terlalu panjang banget bikinnya. Jadi teman-teman bisa kalian dengan speed di YouTube-nya diturunin. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.